Ada kedamaian unik yang hanya muncul saat kita berhenti memaksakan segalanya. Bukan kedamaian karena menyerah, melainkan karena sadar bahwa menggenggam terlalu erat justru menjauhkan apa yang kita inginkan. Semakin kita mencengkram, semakin kita kehilangan, bukan karena hidup kejam, tapi karena alam semesta punya iramanya sendiri. Ketika kita memaksa melawan ritme alaminya, kita justru merusak harmoni yang sebenarnya sedang bekerja untuk kita. Pernahkah kalian merasakan momen itu? Saat berhenti mengirim pesan duluan, berhenti memikirkan hasilnya, berhenti butuh validasi dari orang lain. Tiba-tiba semuanya mulai berjalan, kesempatan datang, orang-orang kembali, energi kalian berubah. Ini bukan kebetulan, melainkan keselarasan. Ketika kalian diam, semesta pun bergerak. Tapi dunia bisikan hal sebaliknya. Terus berusaha, kerja keras, pantang menyerah. Nasihat ini berguna, tapi hanya jika seimbang dengan kemampuan untuk melepaskan. Karena seringkali terobosan terbesar datang bukan dari usaha lebih keras, tapi dari keberanian melepas ketakutan. Bagaimana jika semuanya runtuh saat kalian berhenti mengontrol? Melepaskan bukan tak peduli, melepaskan adalah memberi ruang, seperti memberi nafas pada sesuatu yang kita cintai, dan ketika kita melakukannya, sesuatu yang ajaib terjadi. Hidup mulai menemukan kita di tengah jalan. Beban di dada terasa lebih ringan, keputusan jadi lebih jernih. Bahkan aura kita pun berubah. Tak lagi memancarkan energi terdesak yang justru mengusir apa yang kita inginkan. Saat kita memaksakan kontrol, sebenarnya kita sedang terjebak dalam mode bertahan hidup. Takut terluka, takut ditolak, takut kehilangan. Tapi ironinya, justru ketika kita berhenti membutuhkan segala sesuatu berjalan sempurna, semuanya mulai berjalan lebih baik dari yang kita bayangkan. Bukan karena kita pasrah, tapi karena kita akhirnya memberi ruang bagi keajaiban bekerja. Kita sering salah paham, melepaskan dianggap sebagai kekalahan, padahal sebenarnya ini tentang menghilangkan gesekan. Berapa banyak penderitaan kita yang sebenarnya berasal dari kenyataan tak sesuai ekspektasi, hubungan yang tak secepat harapan, orang yang tak bersikap seperti yang kita mau, tujuan yang tak kunjung memberi kebahagiaan. Semua ekspektasi ini seperti rantai yang justru mencekik apa yang ingin kita raih. Inilah kekuatan melepaskan. Bukan membuat masalah hilang ajaib, tapi menghentikan perlawanan kita terhadap aliran kehidupan. Kemelekatan bukan cinta, melainkan ketakutan yang bersembunyi di balik usaha keras. Bisikannya, kalau aku tak terus berusaha, semuanya akan hancur. Padahal justru genggaman erat kitalah yang sering merusak. Kalian bisa mencintai seseorang, tapi tetap melepaskannya. Bisa menginginkan sesuatu, tapi tak terobsesi. Saat identitas kita tak lagi tergantung pada hasil, kita mulai bergerak dengan tenang, bukan panik. Pertanyaannya berubah dari bagaimana aku bisa mendapatkan ini, menjadi apa yang terjadi jika aku tak takut kehilangannya. Dan di ruang itu, keajaiban terjadi. Melepaskan bukan tindakan pasif. Ini keputusan berani untuk percaya bahwa yang memang untuk kita tak perlu dipaksakan. Kita tetap bertindak, tapi bukan dari tempat keputusasaan. Kita bergerak dengan keyakinan, bukan ketakutan. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka pikir melepaskan berarti tak peduli lagi. Padahal sebaliknya, butuh keberanian luar biasa untuk tetap peduli sambil memberi kebebasan.
Kalian tetap menginginkan hubungan itu, kesembuhan itu, impian itu, tapi tak lagi menjadikannya syarat kebahagiaan kalian. Ketika kita melekat secara tak sadar, kita bilang pada diri sendiri, aku tak cukup tanpa ini, dan alam semesta pun mencerminkan energi itu. Kita kejar cinta, justru mengusirnya. Kita cengkram masa depan, justru membuatnya kaku. Bukan karena kita tak layak, tapi karena kemelekatan kitalah yang menghalanginya. Melepaskan seperti menyetel radio, putar tombol terlalu keras, justru lewat stasiun yang dicari. Dengan sentuhan lembut, frekuensi itu datang dengan jernih. Begitulah hidup, berhenti mengejar, dan orang yang tepat akan mendekat. Berhenti mengontrol, dan kreativitas mengalir kembali. Awalnya mungkin tak nyaman, melepaskan bisa terasa seperti kehilangan, tapi itu hanya pikiran kita yang sedang belajar diam setelah lama dalam kebisingan. Di keheningan itulah kita akhirnya bisa mendengar suara hati sendiri, mana yang benar-benar kita butuhkan dan mana yang hanya keinginan ego. Perlahan tapi pasti, hidup mulai berubah. Orang-orang yang dulu menguras energi tak lagi menarik. Tujuan yang dikejar mati-matian tak lagi terasa penting. Kita mulai bisa beristirahat tanpa merasa bersalah. Tak perlu lagi membuktikan diri. Cukup menjadi diri sendiri sepenuhnya. Melepaskan bukan mengecilkan hidup, justru membuatnya lebih autentik. Dalam kejernihan itu, segala sesuatu menemukan tempatnya perlahan, alami, tanpa paksaan. Ini bukan kelemahan, melainkan bentuk percaya diri tertinggi. Siapapun bisa memaksa, tapi butuh kekuatan sejati untuk melepaskan sambil tetap percaya. Seringkali yang berubah bukan situasinya, tapi cara pandang kita. Apa yang dulu terasa seperti bencana, kini terlihat sebagai bagian dari proses. Luka-luka masa lalu tak lagi menyakitkan, melainkan mengajarkan. Sistem saraf kita mulai tenang. Kita merespon, bukan bereaksi. Mengamati, bukan terseret. Bisa berkata dengan lega, tak perlu dimengerti semua orang. Tak perlu memaksakan yang tak sejalan. Tak perlu bertahan di jalan yang tak lagi terasa benar, karena melepaskan juga tentang merayakan versi terbaru diri kita yang tak lagi butuh validasi, tak mengaitkan harga diri dengan pencapaian, tak terlalu berkorban hanya untuk merasa dibutuhkan. Saat lapisan-lapisan palsu itu mengelupas, dunia merespon berbeda. Percakapan mengalir lebih alami, hubungan terasa lebih jujur, ide-ide datang tanpa dipaksa. Kita memasuki ruang bukan lagi dengan pertanyaan, apakah aku cukup? Tapi dengan keyakinan, aku sudah cukup.